Halo, aduh pada join. Ini nyoba dulu ya. Sama bentar. Oke, udah bisa ya. Iya udah bisa. Awan inget. Halo, sih Mbak. Walaupun akhirnya pakai Halo. first akunku ya. Semangat semangat. Oke, aku invite dulu yang lain. Bentar ya. Oke. Ini aku udah invite Kiki, tapi Putri aku belum bisa. Tapi udah aku invite sih. Boleh bantu chatin nggak, Mbak? Coba. Bentar ya. Udah aku invite. Put, boleh kamu coba on cam? Bisa nggak ya? Oke, udah bisa Put. Tapi gambar kamu di aku hitam nih. Ya udah kayaknya nggak apa-apa aja nggak sih? Tapi di aku aman kok kalian berdua. Kalau Seba bisa lihat aku nggak ya? Bisa. Aku bisa lihat kalian semua. Oh, Oke. Berarti Putri cuma bisa lihat dirinya sendiri ya? Yang penting suaranya kedengeran ya Put. iya. Oke. Ini aku invite Kiki tapi belum di accept deh. Apa belum masuk? Oh iya. Tapi di aku Masuk? udah masuk semua nih. Oh udah masuk semua. Iya, udah Iya. masuk semua. Oh, di aku baru bertiga deh. Sebentar. Nama aku ketik username-nya kok nggak bisa ya? Username-nya Kiki. Apa teman-teman jahat aku? Di kalian bertiga atau berapa? Berempat di aku. Oh udah berempat, tapi di aku bertiga deh. Apa nggak apa-apa aja ya? Kiki suaranya doang. Apa enggak Kiki coba keluar terus masuk lagi. Coba Oh, Ki, oke. kamu Oke. keluar lagi. Aduh, maaf banget ya sampai sore kayak gini. Hektik banget, ya Allah. Mungkin tanya-tanya dulu ya kabarnya. Mungkin udah ada saya sama Putri. Ya Allah, temen kecil
aku dulu. Setelah Gimana kabarnya? aku alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Ini lagi pada di rumah semua ya berarti? Putri balik nggak, Put? Belum dong, nanti. Oh, Mendekati lebaran baru pulang. oh. Tapi libur panjang kayak Seba nggak nih? Seba libur seminggu ya, Mbak? Soalnya Iya. persiapan mau UTS juga kan. Iya, Hmm, iya kayaknya libur semingguan sih kayaknya. hmm. Berarti minggu depan libur, minggu depan minggu ini ya? Libur seminggu? Masih lama kalau Hmm, aku. Iya, masih April. sama. Aku liburnya cuma sampai Selasa doang sih. Jadi ini aku masih di kosan. Oh, Ini Kia belum join lagi ya? belum. Hanya ada yang bisa bantu ini nggak chatin? Soalnya aku nggak bisa keluar. Sama aku juga mau keluar. Udah. Katanya udah. Hmm, atau kita ngobrol berdua dulu aja kali ya? Tapi itu di komen Kiki katanya udah join, Nis. Oh ya, udah join. Eh, ya udah join. Oke. Mungkin. Udah aku invite ya, Ki. Coba bisa nggak? Udah aku invite. Nggak bisa kah? Kalau nggak, kamu yang request deh coba. Udah di invite, Ki. Atau sinyalmu lagi bermasalah, Kak, Ki? Udah aku exit ya. Oke. Oke, ini Kiki udah turn on video. Di aku tapi masih bertiga deh. Di kalian udah berempat. Sama, masih Udah. bertiga. Nah, aku udah berempat. Ini emang sinyalnya apa gimana sih ya? Ya Allah. Tapi Kia bisa dengar suaraku nggak, Ki? Coba kamu on mic bentar. Bisa, bisa. Atau kamu lewat suara aja kali ya, Ki? Oh, Walaupun di oke. layarku nggak muncul. Oke. Mungkin aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya maaf banget. Ini jadi kayak mulur karena mungkin emang kendala sinyal atau device. Dan mungkin dari teman-teman juga aku mau ngucapin makasih udah mau ngulangin waktunya. Bahkan sampai udah mau maghrib ini sore banget gitu. Tadi udah tanya-tanya kabar ya sama Seba sama Putri. Mungkin aku nyapa Kia dulu ya. Halo Ki Kiai. Gimana kabarnya nih? Halo. Alhamdulillah baik. Ini lagi di Jogja apa Purworejo, Ki? Projo, aku pulang. Oh, kamu pulang. Libur panjang Iya. nggak kamu? Enggak sih, aku liburnya sampai besok doang. Oh, oh iya sama ding aku juga. Iya. Aku Rabu masuk lagi. Oke, salam kenal ya teman-teman semuanya.
Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja kali ya kita mulai ngobrol-ngobrol gitu, tanya-tanya. Nah, mungkin dari kalian boleh kenalin dulu nih, kalian itu masuk di kampus mana, jurusan apa, terus masuknya itu lewat jalur apa gitu. Mungkin boleh ceritain dulu ke teman-teman. Silakan, mau siapa dulu nih? Aku tunjuk ah. Boleh nih. Ya, dari Putri dulu deh. Oke, sebenarnya suara aku kedengeran jelas nggak? Kedengeran, kedengeran. Halo semuanya, kenalin nama aku Putri Nada, biasanya dipanggil, kalau di sini sih biasanya dipanggil Nada, cuman dari SD dipanggilnya Putri, yang manis. Jadi aku sebenarnya asalnya dari Tangerang, cuman kebetulan lagi menempuh pendidikan di UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman. Jurusan aku agroteknologi. Oke, salam kenal, Put. Masuknya lewat jalur apa, Put? Oh iya, kalau untuk masuknya kemarin UTBK. Wih, keren banget sih. SBM ya berarti, waktu zaman kita. Iya, sebenarnya. Ih, keren banget. Oke, kita next ya ke Seba deh. Halo, Seba. Oh, Mungkin boleh oh. kenalin dulu nih. Kamu masuk di kampus mana, jurusan apa, dan terus lewat jalur apa? Oke. Jadi kenalin, nama aku Seba Octavia, aku dari IPB University, aku jurusan ilmu ekonomi dan aku masuk lewat jalur SBMPTN. Dan aku asalnya Tangerang. Oke, salam kenal, Seba. Jadi buat Putri sama Seba ini emang di luar proje ya, teman-teman. Jadi yang di proje ini cuma aku sama Kiki aja. Gitu. Oke, kita next ke yang terakhir yaitu Kiki. Halo, Ki. Yuk Halo, kenalan dulu. halo, kenalin aku Askia Sabita, bisa dipanggil Kiki atau Askia. Aku dari Universitas Gadjah Mada, Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, angkatan 2022. Aku masuk UGM lewat jalur mandiri sih. Halo, salam kenal, Kia. Aku manggil kamu Iya, Ki aja deh, Ki. oh, oke, boleh. Tapi emang namanya beda-beda ya. Aku juga, kalau teman-teman aku, Seba sama Putri kenalnya aku Anies. Tapi kalau di kampus aku dipanggilnya Sasa. Emang agak aneh. Ya udah nggak apa-apa. Oke, mungkin kita next ya. Di sini udah ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin aku mau tanya dulu alasan kalian milih jurusan kalian sekarang itu apa sih gitu? Apakah kayak emang udah mentok di jurusan itu terus keterima ya udah ambil aja lah gitu atau gimana gitu? Siapa dulu nih? Ada yang mau duluan nggak? Aku Ayo boleh, dong. aku boleh. Boleh Ki. Aku boleh dulu. Jadi sebelumnya aku nggak kepikiran nih sama jurusanku yang kali ini. Waktu itu aku awalnya mau psikologi kan, tapi gara-gara nggak keterima, terus abis itu yang sekiranya aku suka itu bagian waktu itu aku daftar pertanian. Salah satunya kan aku daftar PKP. Terus alhamdulillah waktu pengumuman aku keterima. Jadinya ya itu sih kenapa aku akhirnya daftar PKP. Oke. Tapi mungkin emang udah rezekinya ya Ki di situ. Tapi kamu nyaman nggak ngejalaninnya buat sampai di semester sekarang, semester 4 ya? Iya sampai semester 4 ini alhamdulillah nyaman-nyaman aja sih. Seru-seru aja. Oke deh. Berarti nggak ngerasa salah jurusan ya? Enggak dong. Enggak. Iya, udah susah-susah berjuang masa mau ganti ya Ki? Iya benar. Oke deh, makasih ya Ki. Yuk mungkin dari Seba sama Putri, siapa dulu mau duluan? Boleh Ya aku. udah deh. Oh ya udah. Oh, Duluan aja. Boleh Duluan. siapa? Kalau aku jujur waktu itu sebenarnya kan waktu itu sempat dapat SNM alhamdulillahnya. Terus aku ambil manajemen hutan di IPB. Cuman
qadarullah nggak keterima. Terus jadinya aku ikut UTBK kan, SBMPTN. Terus ya udah, aku kayak nyari jurusan yang menurut aku tuh kayak hampir mirip-mirip gitu loh sama sama si apa kehutanan ini. Nggak tahu dari dulu kayak pengen aja gitu masuk kehutanan. Ya udah akhirnya nemu di Unsut itu ya agroteknologi ini gitu. Cuman waktu kemarin pas SBM tuh aku pilihan pertamanya emang bukan ini sih, bukan agrotek. Pilihan pertamanya tuh Tekang. Keduanya baru agroteknologi. Alhamdulillah keterimanya di pilihan yang kedua. Oke deh. Jauh ini susah nggak Put di jurusan yang sekarang? Sebenarnya sih ya susah gampang sih, berat di lapraknya aja. Oh iya, ngelaprak juga ya. Iya. Berarti sama. Kalau di sana tulis tangan nggak? Kalau semester awal tulis tangan, cuman makin kesini ketik. Aku tulis tangan terus sampai akhir nanti. Emang agak pegel ya, apalagi praktikumnya ada banyak gitu, nggak cuma satu, tapi satu dua gitu. Semangat aja deh. Oke, thank you ya Put. Sekarang saya boleh ceritain nih alasannya Mbak milih jurusan itu. Oke, makasih. Jadi sebenarnya tuh aku juga dapat kuota SNM, so aku milih aktuaria IPB. Cuman pas di SNM itu ketolak. Terus pas mau UTBK, sebenarnya aku tuh pengen daftar aktuaria lagi. Cuman aku nggak pede sama nilai-nilai skor TO aku. Jadi akhirnya aku pilih ilmu ekonomi. Dan kebetulan juga waktu SMA cukup suka sama ilmu ekonomi, makanya aku ngambil ilmu ekonomi itu di IPB. Tapi memang masih relate gitu ya, Mbak? Kayak masih ada hitung-hitungannya gitu. Aktuaria kan Iya, masih ada. berhubungan sama angka. Oke deh, keren banget. Lanjut nih, kalau dari kalian sekarang lagi aktif ikut apa aja? Apakah organisasi? Apakah kalian ikut lomba-lomba gitu? Mungkin boleh diceritain nih ke kita. Siapa dulu? Ya udah aku tunjuk deh sekarang. Oh, mau siapa dulu? Boleh. Kalau aku sejauh ini selama di IPB, aku baru cuman ikut kayak kepanitiaan, terus kayak ikut lomba gitu, dan aku ikut PKM. Dan sekarang lagi setelah submit proposal PKM, tinggal nunggu pengumumannya lagi aja gitu deh. Itu doang sih kegiatan aku selama ini. Keren banget. Ya, tahun dulu juga ikut PKM nggak sih, Mbak, kamu? Iya, kemarin aku ikut PKMK, terus tahun ini aku ikut PKMPM. Oh, ikut PM. Aku KC, Mbak. Wah. Tahun ini ikut yang KC. Nyoba aja sih. Tahun dulu sampai pendanaan atau sampai mana, Mbak? Kemarin aku cuma nyampe pendanaan doang. Tapi udah keren sih itu. Semangat. Semangat juga. Oke, lanjut nih. Siapa dulu? Mau Kiki atau Putri? Aku juga boleh. Aku dulu juga boleh. Aduh, siapa nih? Masa mau sweet? Aku aja. Ya udah Putri. Aku aja ya, Put. Oh ya, boleh. Jadi kalau dari semester 1 sampai semester 4 ini biasanya aku masih yang ikut kepanitiaan, sama mungkin aku ikut organisasi hima, sama ada kayak UKM gitu yang di tingkat fakultas gitu sih. Terus abis itu mungkin ada kayak organisasi di luar kampus kayak transport ambasador. Nah, aku ikut itu. Itu sih sejauh ini. Berarti emang kamu basisnya aktif di organisasi gitu ya, Ki? Lebih, tapi paling sering malah kepanitiaan sih. Organisasi biasanya cuma di hima. Mungkin bedanya kayak dari durasinya gitu ya. Kalau organisasi kan kita terikat kayak waktu, misalnya 1 periode atau berapa. Tapi kalau kepanitiaan kan kayak misalnya berapa itu aja. Iya, benar-benar. Biasanya kalau kepanitiaan kan paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan selesai. Nah, kalau organisasi takutnya aku nggak bisa komitmen. Nah, jadi aku emang organisasinya sedikit aja sih aku. Gitu. Oke, keren banget sih.
Tadi udah dengar dari Seba sama Kiki ya. Sekarang dari Putri nih. Gimana Put? Kamu ikut aktif apa aja? Kalau aku sama aja sih kayak Kiki sama Seba, kebanyakan ya ikut kepanitiaan gitu. Cuman untuk semester ini emang ada niatan buat join kepengurusan hima di jurusan aku. Kalau nggak ikut kepengurusan UKM di univ aku ini. Terus kemarin juga sempat baru aja submit proposal PMW sama kelompok aku. Oh iya, ada PMW ya yang PKK Ormawa bukan sih? PPPK Ormawa. Atau Iya, itu ada juga, cuman beda. oh, yang kewirausahaan ya Put? Iya nggak sih? Ini baru seleksi univ gitu loh. Aku baru submit ke Oh, fakultas aku. berhubungan sama kewirausahaan ya? Iya, Hmm. Kalau PPK betul. Ormawa kan pengabdian masyarakat. Kalau itu Ya. berarti oke, keren-keren banget sih ini pada aktif semua ya. Ada yang PKM, ada yang PP apa tadi PPMW ya. Terus organisasi gitu-gitu keren-keren banget sih. Oke deh. Terus tadi kan udah di-spill juga ya jurusannya apa aja. Nah, di jurusan kalian tuh tugasnya banyak nggak sih? Atau berat? Nah, terus cara kalian nyimbangin antara waktu main, waktu belajar, dan intinya kayak life balance-nya itu bisa nggak? Gimana tuh caranya? Ada yang mau duluan? Siapa dulu Atau nih? atau aku tunjuk nih? Ya udah Putri dulu deh. Karena tadi udah terakhir. Kalau aku agroteknologi tuh mungkin apa ya, lebih banyak ke lapraknya sih. Kalau tugas tuh dari semester 1 sampai sekarang kebanyakan lebih ke kelompok gitu. Jadi mungkin beratnya di lapraknya itu. Terus kalau untuk gimana untuk life balance ya sebisa mungkin ngerjain tugas dulu. Kalau emang udah capek ataupun stres baru entah itu main atau kemana gitu. Jadi nggak meninggalkan kewajiban yang seharusnya. Berarti kalau stres main gitu ya, Put, hangout. Iya, kalau nggak tidur sih. Tapi emang iya sih, kalau emang udah benar-benar stuck, kayaknya kalau dilanjutin juga nggak efektif juga nggak sih? Oke, oke, thank you, Put. Next, siapa dulu nih? Mau Seba apa Kiki? Aku juga boleh. Oke, silakan Ki. Kalau dari prodiku sendiri, buat semester ini ya terutama itu udah berkurang banget buat laprak-lapraknya. Bahkan semester ini cuma ada 2 praktikum dan mungkin lebih kalau misal banyak praktikum atau lapraknya itu udah di semester 2 kemarin. Terus abis itu gimana sih cara ngatur waktunya buat antara organisasi, kalaupun kita mau main atau kita misal banyak tugas. Biasanya aku nyempetin buat bikin notes kecil gitu sih tentang apa yang harus dilakuin. Kira-kira deadline apa sih yang bakalan deket-deket ini. Jadi biar kita juga nggak lupa sama tugas kita. Terus abis itu kalau misal apa namanya agak kita padat juga sama organisasi kita, biasanya aku lebih nyempetin buat tugasnya dulu sih, baru buat ke organisasinya gitu sih. Oke deh, berarti tetap akademik yang pertama ya, Ki. Nggak bisa Iya diganggu-gugat benar. gitu. Oke deh. Tapi kalau misalnya ada di case kayak kamu jadi PJ organisasi dan kamu harus ngerjain itu, kamu masih tetap ngutamain akademik. Nah, kalau itu ya seharusnya kita udah mikir kita ngerjain tugasnya jauh-jauh hari sebelum itu, makanya kita bisa apa namanya tanggung jawab buat yang PJ acara kita itu. Ya nggak sih, Nis? Iya, bener. Kan itu pasti udah jauh-jauh hari ya. Intinya udah mempertimbangin gitu ya, Ki.
pastinya. Iya. Oke deh, keren banget. Ya, lanjut. Next ya, Mbak. Gimana, Mbak, kalau kamu? Kalau aku, karena aku kan ekonomi ya, mungkin aku sosum di antara kalian yang saintek gitu. Jadi kebetulan aku tuh nggak ada laprak. Hmm. Nah, tapi aku nggak ada laptop, cuman paling-paling tugas tuh kayak bikin makalah atau proposal, terus presentasi, terus kayak sekarang tuh semester 4 kebetulan tugas lagi banyak banget, beda banget sama semester 1, 2, 3 yang agak ringan-ringan. Sekarang lebih kayak tiap matkul tuh apa ya, deadline-nya tuh selalu deket, terus habis itu banyak tugas kelompok, terus banyak bikin video, pokoknya cap enggak sih. Pokoknya ya lebih banyak tugasnya di semester 4 ini, dan untuk buat aku ngatur waktunya, kebetulan kan aku kan nggak organisasi gitu. Aku cuma ikut kayak kepanitiaan yang jangkanya tuh lebih pendek dibandingkan ikut organisasi yang satu periode gitu. Jadi kalau buat ngatur waktu, aku masih sanggup gitu, masih teratur gitu. Dan buat tugas-tugas emang yang bener sama yang teman-teman omongin tadi, kalau ngerjain tugas tuh pasti di jauh-jauh hari. Jadi kayak kira-kira mau ngerjain apa dulu tuh udah ada listnya gitu sih. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, keren banget sih dari ini narasumber kita semuanya. Pada punya caranya masing-masing dan apa ya, cara ngehandle-nya masing-masing itu apa ya, udah sesuai sama diri mereka gitu. Nah, oke, ini kan tadi udah bicara apa ya, dari sisi kepribadiannya gitu dan kehidupan jurusannya gitu ya. Kalau misalnya dari lingkungan kampusnya sendiri nih, aku mau gali lagi, kan dari kalian beda-beda ya. Ada yang dari Bogor, terus ada yang dari Purwokerto ya, Put. Terus sama dari Yogyakarta. Nah, ini pasti apa ya, tiap daerah itu punya budaya yang beda-beda juga, lingkungannya beda-beda. Nah, mungkin boleh diceritain nih, mulai dari kayak makanannya di sana gimana, terus harga kosannya gimana, apakah mahal-mahal di sana, range harganya berapa gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ini apa, pilih kampus di sana gitu, jadi bisa memperkirakan gitu-gitu. Dan terus kalau kalian hangout gitu, itu mahal-mahal nggak kafenya? Soalnya kalau di Semarang lumayan juga sih kalau aku di sini. Mungkin boleh diceritain. Siapa dulu nih? Mungkin boleh dari aku dulu. Oke, boleh. Ini murah-murah kayaknya, Niki. Mungkin kalau buat kota Jogja masih relatif ya, harganya nggak terlalu mahal, tapi kalau misal mau cari yang murah pun ada gitu. Misal kalau kita mau beli sayur sama nasi, sayur sop, nasi, tempe 2, kayaknya 5.000 masih bisa dapat gitu kalau misal di Jogja. Terus kalau misal mau nasi bungkus ayam sama sayur itu 12.000 udah dapat. Terus habis itu kalau dari kos sendiri, harga kos sendiri tergantung sih kita mau milih yang kayak apa dulu nih. Kalau misal mau cari yang dekat, terus habis itu kamar mandi dalam, tapi pakai kipas, rata-rata harganya sekitar 800-an gitu. Atau sampai 1 juta. Ya tergantung lagi sih isiannya apa aja gitu kos-kosannya. Terus habis itu kalau misalnya masih kamar mandi di luar, tapi kadang di luar sama biaya listrik segala macem, harganya masih 500-an gitu sih. Terus kalau buat kafe-kafe di Jogja itu masih ada kok yang harga yang masih mahasiswa gitu, maksudnya yang harga ya yang biasanya pada umumnya gitu, belum yang terlalu mahal banget. Tapi kalau mau yang mahal juga ada, jadi kayak ya sesuai budget kantong aja nggak sih gitu. Oke, benar banget sih itu. Jadi tergantung dari kantong masing-masing orang juga ya. Balik lagi ke kita gaya hidupnya juga kayak gimana. Kalau misalnya mau yang sederhana ya kita bisa dapat budget yang lebih rendah gitu. Kalau memang gaya hidupnya agak tinggi atau hedon ya itu balik lagi sih sebenarnya, bener. Oke, thank you Yaki udah berbagi perspektif dari sisi kamu dari daerah Yogyakarta gitu ya. Oke, sekarang kita next nih. Mau dari Bogor dulu apa Purwokerto dulu nih? Jadi dari Bogor dulu deh. Apa nih? Oke deh.
dulu ya. Jadi mau disclaimer dulu, di IPB tuh ada gedung kuliah tuh ada di mana-mana gitu kan. Yang kalau paling banyak tuh di Dramaga. Kebetulan aku kan di Dramaga, pusatnya tuh di Dramaga. Cuman Dramaga itu kabupaten, dan aku baru tahu pas keterima di IPB, terus pas survei kampusnya ternyata Dramaga itu kabupaten. Terus di sana tuh kemana-mana cukup susah ya gitu. Habis itu macet banget, itu yang aku bikin kaget. Terus angkot tuh banyak banget gitu kan. Nah, banyaknya angkot itu yang bikin macetnya Dramaga gitu. Habis itu selain macetnya, enaknya tuh karena di Dramaga itu Bogor itu tuh kota hujan, jadi kayak adem gitu, nggak panas. Panasnya paling cuman siang doang sih. Terus kalau buat kayak aku kan aku nggak bawa motor tuh ya ke kampus, otomatis buat nyari kosan aku nyari kosan yang deket sama lingkungan kampus, deket gerbang IPB gitu, jadi biar bisa jalan ke kampusnya gitu. Kalau tergantung juga sih mau kosannya kayak gimana. Kalau deket kampus tuh emang agak lumayan mahal karena lebih dekat ke kampus dan memangkas biaya transportasi juga. Cuman ada juga kok yang sesuai kantong, misalnya 400.000 tuh udah dapet, 500.000 tuh udah dapet gitu. Cuman kalau buat rata-rata di Bogor itu banyaknya kosannya itu bayarnya per tahun gitu. Jadi agak susah gitu sih, susah nyarinya. Kalau misalnya kita udah bayar per tahun nih, terus tiba-tiba nggak cocok kan, repot kan. Kalau mau pindah juga uangnya tuh kepotongnya tuh lebih banyak gitu kan. Jadi kalau buat nyari kosan tuh emang harus pintar-pintar dan harus survei langsung sih. Survei langsung harus survei juga sebelum bayar. Terus buat biaya makannya itu biasanya aku buat sekali makan itu 10.000-an. 10.000-an tuh udah dapat nasi setengah, terus ikan tongkol sama perkedel. Aku biasa dapat segitu 10.000. Habis itu apalagi ya? Buat kafe-kafenya, kebetulan di Dramaga itu dikit banget kafenya. Jadi kayak kalau nugas tuh palingan di perpus atau di sekitar kampus doang. Soalnya kafe tuh tempat-tempat buat nongkrong tuh emang lebih dikit. Soalnya kita di kabupaten, beda lagi kalau yang kampusnya di kota. Kalau yang di IPB kota itu lebih banyak kafe-kafenya. Beda banget sama IPB yang di Dramaga yang di kabupaten. Itu sih. Oh, berarti beda ya, Mbak, kalau di Dramaga sama yang di kotanya gitu. Oh ya, aku sempat dengar juga kalau IPB itu ada bisnya ya. Udah sempat naik bisnya belum? Iya. Atau di Dramaga nggak ada? Adanya kalau nggak salah di Dramaga doang deh, kalau setahu aku ya. Dan itu kita punya aplikasi IPB Mobile. Di situ tuh kita bisa ngelacak bisnya tuh udah nyampe mana gitu. Terus kita absen di situ. Pokoknya enak banget pakai IPB Mobile. Keren banget sih. Kalau di aku ada juga, tapi kayak kita nggak bisa mantau bisnya lagi di mana gitu loh. Jadi kayak ya udah, yang penting kita standby dari sebelumnya gitu, dari misalnya jam 7 itu udah kayak bisa lewat, tapi kita udah dari sebelum-sebelumnya gitu. Tapi nggak bisa diprediksi juga sih cepat atau lambatnya. Tapi lebih bagus kamu sih itu bisa dilacak. Ini tuh bisa jadi enak banget, sama memudahkan banget. Jadi nggak kelamaan gitu kan kalau nunggu bis. Bisa ngehemat juga nggak sih daripada ngegojek? Iya. Terus satu lagi di Dramaga itu kayak Gojek tuh kayak kayak nggak boleh gitu loh. Jadi kalau Gojek sama Gojek aplikasi sama Gojek lokal tuh itu tuh kayak sering berantem gitu. Jadi kayak itu deh, banyak konfliknya. Yang pangkalan sama online ya, Mbak? Iya, itu iya tuh kayak sering banget. Bener banget. Ibarat, tapi kan kayak masing-masing rezeki orang kan. Tapi emang susah juga sih buat itu. Iya, sering banget sih Bu tahu Gojek itu sama ojek pangkalan. Iya, aku juga pernah tuh waktu aku turun di Patung Kuda Undip, itu tuh rebutan padahal aku udah pesan Gojek kan. Tapi ditarik sama bapaknya, bingung juga. Tapi ya udah, lama-lama ikhlasin lah. Oke deh, thank you ya Seba buat ini ceritanya. Sekarang Putri nih, pasti banyak nih ceritanya. Apalagi kamu di daerah Jawa ya, Put. Ngomong bahasa Jawa nggak? Sorry, suaranya nggak kedengeran deh. Jelas? Masih kecil.
Coba. Atau lagi hujan kan di sana? Udah Masih kecil di aku. Di Seba kedengaran nggak, Mbak? Di aku nggak kedengeran. Kecil banget. Atau bagian soundnya yang bagian bawah ketutup atau gimana? udah kedengeran. Nah, sekarang kedengaran. Aku kalau di aku tuh sebenarnya ngumpul di satu tempat di pusat itu di kota Purwokerto. Cuman ada salah satu fakultas yang kayak kelihatannya tuh kayak mengasihkan diri gitu loh. Cuman aku nggak tahu alasannya apa. Di fakultas teknik tuh ada di Purbalingga. Jadi kayak di sebelahnya kota Purwokerto gitu loh. Nah, terus dia tuh di situ sendiri doang di cuman fakultas teknik itu doang, sisanya kayak FPIK dan lain-lain tuh dia di pusat. Terus kalau untuk makanan khasnya itu sebenarnya ada banyak, goreng, ada untuk makan aja. Aku paling unik di sini itu karena apa ya, beda dari yang lain, dia tuh kuahnya otentik karena kalau soto itu kan pakainya kayak sambal gitu doang. Cuma di sini pakainya sambal kacang, jadi kayak lebih kental gitu loh rasanya. Terus kalau untuk kan sebenarnya sama aja yang lain, kita kan tahu, cuman kebetulan aku masih PP dari rumah. Tapi dari yang aku dengar dari teman aku itu rata-rata jutaan sampai tergantung isiannya apa. Terus nanya ada yang udah apa ya, dapat teman aku dapat 400 tuh masih ada. Terus kalau untuk tempat nongkrong itu harganya masih masuk akal sih. Kan kebetulan sama teman kan yang sama. Jadi kalau misalkan buat nongkrong berarti itu ke atas ke kayak gitu. Jadi ya kan tuh mahasiswa buat satu dari ngobrol main tuh kebanyakan harganya juga masih menurut aku murah-murah sih. Oke deh. Tapi tadi pertanyaanku belum kejawab nih. Kamu kalau sehari-hari di kampus ngomongnya bahasa apa, Put? Indonesia sih. Apa sih bahasa Kalau Indonesia? ngapa kan bahasa ini kayak kurang bisa. Oke deh. Berarti masih ini ya, masih fine-fine aja pakai bahasa Indonesia. Oke deh. Terus mau tanya juga nih, kalau weekend kalian biasanya ngapain ya? Apakah tidur, apakah jogging, ataukah main muncak? Ayo, siapa dulu? Boleh Put. Sorry Put, suaranya masih putus-putus deh. Ya. Udah kedengeran? Udah. Dari aku sih tergantung ya. Kayak pas weekend pengen teman aku buat itu jarang di rumah kan, karena itu sih kaprak sama nugas. Oke deh. Berarti emang kamu orang rumahan ya, Put? Lebih tepatnya. Kalau dari Seba gimana, Mbak? Kalau weekend kamu ngapain? Sama misalnya kalau aku ada kegiatan di Sabtu Minggu itu paling aku ya pastinya nggak pulang. Terus misalnya kalau ada apa lagi ya, pokoknya ada kegiatan-kegiatan gitu,
maaf. Jadi karena kan jarak dari Bogor ke Tangerang kan deket gitu kan. Jadi aku seringnya tuh pulang Sabtu Minggu misalnya kalau libur. Cuman misalnya kalau Sabtu Minggunya itu aku ada kegiatan, pasti aku harus di kampus atau di kosan soalnya gak bisa kan pulang ke Tangerang. Terus misalnya kalau pengen main sama temen, ya biasanya sih main sih Sabtu Minggunya itu. Tapi aku lebih sering pulang kalau ada waktu. Soalnya aku suka banget pulang. Maaf banget ya, tanya pulang. Nggak apa dong. Aku juga kadang-kadang suka pulang. Tapi nggak suka jogging kah, Mbak? Kan kayaknya enak tuh di PB. Enggak, soalnya udah capek jalan kaki nih sekampus. Cukup jalannya. Tapi kalau sepeda ada nggak sih disediain kampus gitu? Sepeda gratis? Enggak ada. Di sana Ada. ada kan? Aku ada di aku. Jadi kita nunjukin KTM gitu kan. Terus habis itu kita bisa nyewa sepeda sepuasnya. Tapi dibalikin lagi KTM-nya disita gitu. Oh, aku enggak ada. Kayaknya dulu ada deh, kayak mau buat nyewa sepeda gitu. Itu tuh bisa buat beberapa bulan atau beberapa semester gitu. Tapi kayaknya aku kurang tahu sih info kayak gitu nih. Tapi aku nggak pernah nyoba sih. Bisa Tapi nggak tahu lama sekarang gitu. masih ada atau nggak. Bisa. Tetangga kosku soalnya waktu itu pernah kayak gitu. Cuman aku nggak tanya infonya lebih lanjut sih. Kalau di Undip dia cuma sehari doang sih maksimal, nggak bisa lebih dari itu. Oke deh. Kalau dari Kia gimana Ki? Kedengeran nggak ya Ki suaranya? Kayaknya masih di itu deh. Masih commute kah Ki? Enggak sih. Belum kedengeran di aku. Apa kedengaran? Putus-putus. Kalau di kalian gimana? Kedengeran nggak? Kurang kedengaran? Udah, sekarang udah kedengeran. Apa kedengaran? Udah aman-aman. Kalau dari aku biasanya hari Sabtu ngerjain tugas yang kelompok. Kadang-kadang kita ada kayak tugas presentasi gitu yang itu ke petani. Nah hari Sabtu Minggu itu biasanya buat kita wawancara. Jadi ngerjain tugas lah yang bisa kelompok gitu. Terus kalau misal ada tugas kelompok, biasanya aku juga ini sih main. Bentar Ki, suaranya nggak kedengeran. Atau dari kita, kalau misalnya ada yang ngomong kita mute dulu kali ya. Apa kedengaran? Nah, Kalau kedengaran, sekarang kedengeran. Kita bertiga mute, kamu on mic ya. Oke. Jadi kalau misal aku ulang ya. Jadi kalau misal hari Sabtu Minggu biasanya aku pribadi buat ngerjain tugas yang biasanya tugas kelompok. Kadang-kadang kan ada tugas wawancara, gitu-gitu ke petani kan. Terus akhirnya harusnya biasanya cuma Sabtu Minggu atau biasanya teman-teman emang bisanya Sabtu atau Minggu gitu, jadi makanya kita ambil hari Sabtu Minggu. Terus kalau misal nggak ada tugas, kalian juga bisa diisi main sih. Kan bosen juga dari Senin sampai Jumat kita udah kuliah. Terus kadang-kadang kita hari Sabtu Minggu main. Atau enggak, biasanya juga hari Sabtu Mingguku biasanya diisi sama bersih-bersih kosan. Kayak ya bersih-bersih semuanya dari lemari, kamarnya segala macem. Terus atau enggak, kalau misal enggak itu semua, aku biasanya pulang sih. Gitu. Pulang ke Purworejo kan cuma dekat ya 2 jam. Ya. Oke deh, berarti kamu tim laundry apa tim nyuci baju sendiri nih Ki? Tim laundry dan nyuci baju sendiri. Oh, laundry. Kalau saya buat sama Putri, laundry atau nyuci sendiri? Aku dulu tim laundry, sekarang udah ganti jadi tim nyuci.
Kamu tim apa? Siapa aku? Iya, Tim nyanyi kamu. sendiri. Tapi kalau sibuk banget baru sih. Kalau Putri gimana, Put? Tim laundry. Oh, udah capek kali ya. Oke deh. Mungkin sekarang kita mau ini aja kali ya, pertanyaan cepet aja karena udah sore juga, udah mau maghrib. Kalian tinggal jawab A atau B gitu. Aku milih kayak pertanyaan 2 gitu. Mulai dari Putri dulu aja kali ya biar cepat. Oke. Kalau ada kelas pagi, sarapan atau nggak sarapan? Yang cepet bisa mikir. Apaan? Sarapan. Oke. Pernah sengaja skip kelas atau ikut full kelas terus? Nah, nggak. Pernah skip. Oke, mungkin itu juga salah satu strategi sih sebenarnya. Terus mandi 2 kali sehari atau mandi sehari sekali? Apa? Oh, nggak kedengeran suaranya. 2 kali sehari. Oke. Tim masak atau tim beli makanan di luar? Beli makanan di luar. Oke, tapi masak nasi nggak, Pot? Aku kan itu ya, aku. Jadi kebetulan udah ada yang masak. Oh gitu. Oke, yang terakhir, tim butuh pacar atau enggak dulu nih? Itu enggak ya? Oh, itu enggak Ayo dong. tahu deh. Kan film Ya. pilihan. Oh ya. Bentar ya teman-teman, maghrib dulu bentar di sini. Kita tunggu 5 menitan deh sampai azannya selesai. Mungkin bisa dilanjut aja kali ya. Udah mau selesai juga azannya. Kalau di kalian masih azan? Di aku Iya, malah aku belum azan. Oh belum. Oh ya beda-beda ya. Lupa. Ya udah. Mungkin boleh dilanjut aja. Sekarang Seba ya. Tapi yang cepet ya, Ba. Jangan mikir. Tadi Oke. Putri mikir.
Langsung aku A atau B, A gitu. Oke. Sama sih pertanyaannya tadi kayak Putri. Kalau ada kelas pagi, sarapan atau nggak sarapan? Nggak sarapan. Sama. Nggak sempet. Bener, nggak sempet. Yang kedua, pernah sengaja skip kelas atau ikut full kelas terus? Pernah skip. Apa tuh? Kalau udah Sengaja. capek sih. Iya, sengaja. Atau karena mungkin kayak matkulnya dirasa kurang itu, jadi kayak Iya. kita bisa belajar di rumah sendiri gitu. Iya, Sama aku juga sih. sering ngerasa kayak gitu. Sama, kadang kayak aku skip Kayak buat ngerjain tugas. kayak lebih bisa belajar sendiri gitu loh dibandingin datang ke kelas. Iya benar. Kayak di kelas kayak cuma ngapain ya duduk, tapi kita nggak menerima ilmu gitu ibaratnya. Oke deh. Lanjut, mandi 2 kali sehari atau mandi sehari sekali? 2 kali sehari. Walaupun Bogor Berarti dingin tapi tetap mandi. berarti rajin-rajin ya. Soalnya fun fact, teman-temanku yang anak teknik itu mandi sehari sekali. Itu fun fact yang benar-benar fun fact, dan aku juga kadang-kadang sih kalau misalnya benar-benar sibuk gitu. Tapi tetap mandi lah. Ya seenggaknya. Aku juga kok. Aku juga kadang-kadang kayak gitu. Kalau udah capek, tinggal tidur. Iya benar. Oke, next, tim masak atau tim beli makanan di luar, Mbak? Beli makanan di luar. Oh. Aku udah nggak masak lagi. Tapi sebelumnya bawa magicom masak nasi gitu. Iya, sebelumnya kayak gitu. Cuman udah enggak. Udah Mungkin nanti repot mau masak lagi deh. kali ya. Tapi kan lumayan menghemat ya, Mbak, kayak masak nasi terus kita tinggal beli lauk. Kayak gitu. Iya, lumayan. Lumayan. Terus terakhir, sama tim butuh pacar atau enggak dulu deh? Enggak dulu. Tapi kadang Enggak dulu. kita juga perlu someone to talk nggak sih? Enggak dulu deh. Mau fokus dulu ya, Mbak. Oke deh. Keren banget Putri sama Seba. Mungkin sekarang Kiki masih ada di sini nggak ya, Ki? Di kalian Kiki masih ada nggak? Soalnya aku nggak bisa ngeliat dia. Masih ada. Teman-teman. Halo Kiwi. Halo. Ya. Oke, sama ya kayak yang lain. Kamu jawab pertanyaan cepat A atau B. Langsung aja jawab tanpa mikir ya. Oke. Kalau ada kelas pagi, sarapan atau nggak sarapan, Ki? Gak sarapan. Pernah sengaja skip kelas atau full ikut kelas terus? Pernah sengaja skip kelas. Oke. Mandi 2 kali sehari atau mandi sehari sekali? 2 kali sehari. Oke, bagus ya nih pada rajin-rajin. Tim masak atau tim beli makan di luar? Beli makan di luar. Oke. Terakhir apa? Enggak, soalnya kalau aku masak nasi, kalau misal sisa, aku kayak stres. Jadi kayak Iya. Sayang ya. Iya, kayak sayang, tapi ya gimana gitu kan. Iya, bener banget sih. Kadang juga aku udah masak nasi gitu kan, terus diajak teman makan, mau nggak mau kan kayak, ya kita ikut makan di luar kan ya. Iya, benar. Iya. Ya sih, itu minusnya. Oke, next ya Ki. Terakhir, tim butuh pacar atau enggak dulu? Apa udah punya malah kamu Ki? Gak punya. Gak dulu. Tapi butuh nggak? Buat sekarang belum butuh sih. Mungkin ngelirik dulu ya Ki, yang cocok. Lirik gitu ya. Oke deh, semuanya udah ngejawab pertanyaan cepatnya tadi. Jadi balik lagi ya teman-teman sama pribadian masing-masing.
itu tergantung pilihan juga. Oke, ini last banget karena udah malam juga ya ini sekarang. Aku mau minta apa ya, tips dari teman-teman semua nih, kan udah pada masuk ke kampusnya masing-masing ya. Nah itu gimana sih buat teman-teman maba 24 nih yang sekarang lagi nyiapin buat masuk ke PTN, itu strateginya gimana? Nah terus dari kalian ada tips atau sarannya nggak gimana? Mungkin sekalian juga bisa kasih closing statementnya. Silakan, siapa dulu nih yang mau? Aku boleh. Oke, silakan Ki. Oke, mungkin kalau dari aku, buat teman-teman angkatan 2024, jangan lupa buat usaha, belajar, kemudian gak lupa buat selalu tetap doa sih, libatin Allah di setiap jalan apa yang kita mau. Kemudian kalau misal di pertengahan kita dapat gagal, ya jangan putus asa, itu namanya hidup. Kadang kita emang ada gagal-gagalnya. Jadi mungkin kalau misal ada suatu kegagalan, kalau dari aku, kita nggak pernah ngerti apa yang kedepannya terjadi. Mungkin Tuhan lebih ngerti, makanya kita dikasih pilihan yang gak sesuai apa yang kita mau. Gitu sih, Nis. Aduh, benar-benar masuk ke hati ya Ki, itu relate sekali. Kadang apa yang kita mau itu belum tentu yang terbaik buat kita, tapi Allah nggak tahu yang terbaik buat kita. Ini keren banget Ki. Oke, thank you ya Ki. Sekarang dari Seba atau Putri nih, siapa dulu yang mau ngasih tips and saran? Kalau dari Sorry, masih putus-putus, atau kamu boleh angkat ini HP-nya aja. Nah, kedengaran. tipsnya mungkin sama aja tadi, kan sih belajarnya, terus apa ya, tingkatin juga kayak ikut kan, berarti form. Terus Masih putus buat. Sorry, masih putus. Di Seba juga ya nggak, Mbak? Di aku ya putus-putus. Oke, dari ulang ya. Nah, udah. Dari aku sama tadi kayak Kia bilang, mulai tingkatin frekuensi belajarnya, terus juga tingkatin juga kayak mungkin ikut TO gitu, entah dari lesan yang kalian ikutin ataupun dari, kan banyak kan TO gratis gitu di macam-macam platform. Terus mulai research juga jurusan ataupun univ yang kalian mau, dan aku saranin itu benar-benar pure yang kalian pengenin, karena kan kedepannya yang jalanin kalian. Takutnya kalau bukan yang kalian mau, malah jadinya jadi beban gitu di kalian.